إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومن كل قول وعمل يقرب إلى النار إنه ولي ذلك القادر عليه. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan hidayah dan taufiknya serta nikmatnya semata, maka tentu pada hari ini kita tidak mendapatkan kenikmatan yang begitu agung berkumpul di majelis ilmu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum para penuntut ilmu tidak akan pernah merugi teman duduknya. Sekedar hadir karena ada teman di situ, sekedar hadir karena ada teman di situ, maka dia tidak akan merugi. Bagaimana lagi kalau dia datang dengan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu agama. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, talabul ilm la ya'dilu syai' idza sahhat fihi niyyah. Idza sahhat fihi niyyah. Menuntut ilmu agama itu tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun apabila niatnya ikhlas. Maka hendaknya kita menjaga niat kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dan membersihkan hati kita dari niat-niat yang rusak, dari tendensi dunia, apakah riya, ujub, sum'ah, dan apa saja yang bisa merusak amalan yang agung ini. Sebagaimana penyair Arab mengatakan, rubba amalin kabirin tusakkirhun niyah wa rubba amalin saghirin tukabbirhun niyah. Bisa jadi ada amalan besar tapi karena niatnya rusak akhirnya diperkecil dengan niat, dan bisa jadi ada amalan kecil tapi diperbesar pahalanya dengan niat. Maka pertama kali harus kita luruskan di setiap ibadah adalah niat-niat kita. Niat-niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua di setiap ucapan dan amalan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi hujjah untuk kita pada hari kiamat, bukan hujjah atas kita yang akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Iyadam billah. Alhamdulillah, pada pertemuan sesi pertama tadi telah dipaparkan tentang bagaimana dahsyatnya api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua darinya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maka pada sesi yang kedua ini insyaallah taala kita akan menyebutkan sifat-sifat penghuni surga. Sifat-sifat penghuni surga. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal di dunia ini adalah orang yang mengejar kehidupan yang kekal abadi, kebahagiaan yang kekal abadi, bukan yang fata morgana, bukan kenikmatan yang sesaat. Setiap ucapannya, bahkan setiap niatnya yang ada di pikirannya, setiap dia bergerak, tidaklah dia diam, kecuali yang dia cari di baliknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang-orang yang cerdas. Tidaklah dia berucap, tidaklah dia diam, tidaklah dia bergerak, tidaklah dia diam, kecuali yang dia cari di baliknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat keberuntungan.
faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Adapun kehidupan dunia tiada lain kecuali kehidupan yang menipu. Kehidupan yang menipu. Jelas sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk berlomba, bersegera untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, sari'u, berlomba kalian. Iya, apa saja peluang untuk masuk ke dalam surga, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Iya, ada harta segera infakkan, jangan ditunda-tunda. Ada waktu luang, segera beribadah, jangan ditunda-tunda. Selama masih sehat, segerakan. Apa saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba kalian. Bahkan untuk hal yang demikian hendaknya kita berlomba. Wa bi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Pada yang demikian itu kenikmatan surga, orang yang mau berlomba silahkan berlomba. Adapun berlomba-lomba membangun rumah mewah, ya, berlomba-lomba siapa yang paling mewah mobilnya, yang paling tinggi jabatannya, ini semua hanyalah fata morgana. Hanyalah fata morgana. Hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kita sementara berjalan menuju ke sana. Dan itu adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Karena nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, asalnya dari surga. Asalnya dari surga, kemudian diturunkan ke dunia. Di dunia kita sementara, kemudian kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit yang tersesat ke neraka Allah Subhanahu wa taala, iyadam billah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan berlombalah kalian, bersegera, segera, jangan ditunda, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, surga yang seluas langit dan bumi. Surga Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu ahli an-nar khurujan, inna la'alamu akhir ahli an-nar khurujan wa akhir ahli al-jannati duhulan al-jannata wa rajulun yakhruju minan nari habwa. Rasulullah menggambarkan kenikmatan surga yang paling ringan ini, yang paling ringan. Kenikmatan surga yang paling ringan. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya betul-betul mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Dia paling belakang. Keluar dari neraka dan paling belakang masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun yakhruju minan nar habwa." Keluar seorang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Fa yaqulullahu lahu, "Idhhab fadkhulil jannah." Kata Allah kepadanya, "Pergi, masuklah ke dalam surga." Masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha malak. Maka orang ini yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga, dia pergi menuju surga. Maka digambarkan kepadanya, dibuat dia ya, menghayalkan, dihayalkan kepadanya annaha malak, bahwasanya surga sudah penuh. Ayarji, akhirnya dia kembali. Fayaqulu ya Rabbi wajadtuha malak. Orang ini mengatakan, wahai Tuhanku,
Saya jumpai surga sudah penuh. Fayaqulu Allah azza wa jalla lahu idhhab fadkhilil jannah. Maka Allah lagi mengatakan kepadanya pada kali yang kedua, pergi ke surga, masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha malak. Maka dia pun mendatangi lagi surga pada kali yang kedua dan dihayalkan untuknya, ya, seakan-akan surga sudah penuh. Fayarji, dia pun kembali. Fayaqulu ya Rabb, wajadtuha malak. Orang ini mengatakan, wahai Tuhanku, saya jumpai surga sudah penuh. Fayaqulu Allah azza wa jalla lahu idhahabu fadkhulil jannah. Allah katakan pada kali yang ketiga pada orang ini, pergi, kemudian masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithlad dunya wa asyara amsalihha. Kata Allah, karena sesungguhnya untukmu surga dan 10 lagi yang semisal dengannya. Ya, seperti dunia luasnya. Allahu Akbar. Ya, fa inna laka mithlad dunya wa asyara amsalihha. Untukmu seperti dunia luasnya dan ditambah 10 yang semisal. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukan cuma satu kota Bulukumba yang dia miliki, satu negara Indonesia. Bukan cuma kerajaan, ya, satu benua dia kuasai. Miliknya seperti dunia dan tambah 10 yang semisalnya. Au innalaka mithla asyara amsalik dunya. Atau sesungguhnya untukmu seperti 10, ya, 10 seperti dunia luasnya. Fayaqulu ataskharu bi fatadhaku bi wa antal malik. Apa jawaban orang ini? Apakah engkau mengolok-olok ya Allah? Engkau mengejek-ngejek saya? Maksudnya saya ini orang yang paling terakhir keluar neraka. Saya yang paling awal, saya yang paling sedikit kebaikanku. Iya. Saya yang paling berangkat masuk surga. Kemudian 10 kali lipat besarnya dunia saya dapatkan. Subhanallah. Atas khairi, ya Allah, apakah engkau mengolok-olok saya? Apakah engkau ingin menertawai saya sedangkan engkau adalah maharaja? Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajituhu fakana yaqul dzalika adana ahlil jannah manzilatan. Muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa ketika meriwayatkan hadis ini sampai kelihatan gigi geraham beliau. Ya. Karena lucu orang ini, ya, lucu. Ya, dikasih surga 10 kali lipat dari luasnya dunia. Ya, seperti dunia 10 kali lipat. Saking herannya dia katakan, ya Allah, engkau ngolok-ngolok saya. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW pun ketawa. Kemudian kata Rasulullah, dzalika adana ahlil jannah manzilatan. Itulah kedudukan yang paling rendah, ya, di antara penduduk surga. Subhanallah. Jemaah sekalian, ya, berlomba untuk meraih kerajaan yang tidak ada, ya, perebutan kekuasaan di dalamnya. Untuk meraihnya kita tidak harus, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan seperti ketika kita
mengejar kedudukan di dunia. Iya. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qulubil bashar." Di dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, aku persiapkan. Ya. Jadi surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada. Jamaah sekalian, sudah disiapkan. Ini yang membuat kita semakin rindu. Ya. Ketika kita ingin menjatuh di dalam keharaman, ingat surga. Ingin tergoda dengan wanita, ingat di sana ada wanita yang jauh lebih indah, yang jauh lebih cantik, yang jauh lebih dan lebih. Iya. Ketika kita tergoda dengan jabatan, pangkat, harta, apapun dari kenikmatan dunia yang Allah harapkan, ingat saja nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at. Aku mempersiapkan untuk hamba-hamba yang saleh apa yang tidak pernah dilihat kenikmatannya oleh mata. Ya, saking nikmatnya. Senikmat apapun kenikmatan yang pernah kita saksikan di dunia ini. Ya, baik secara langsung ataupun mungkin melalui media. Iya. Itu kenikmatan surga jauh dan jauh lebih nikmat. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Siapapun yang mengisahkan sebuah kenikmatan di dunia ini yang pernah kita dengar, maka sungguh kenikmatan surga jauh lebih nikmat. Bahkan wala khatar ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas kenikmatan surga dari pikiran manusia. Silahkan menghayal kenikmatan yang paling nikmat. Sungguh nikmatnya surga jauh lebih nikmat dibanding apa yang kita hayalkan, jemaah sekalian. Akankah kita kemudian menukar kenikmatan yang tiada taranya tersebut dengan syahwat duniawi? Dengan kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang fata morgana? Bersabar jemaah sekalian. Bersabar. Dan itu semuanya butuh butuh amalan, butuh kesabaran. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa tidak ada yang masuk surga, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Hanya orang Yahudi saja itu yang bisa masuk surga. Orang Nasrani bilang hanya orang Nasrani saja. Ya. Ada organisasi bilang hanya organisasi ini yang masuk surga saja. Sebut saja pimpinan organisasinya, kalau antum ditanya di alam kubur. Ya, dan wajib berbaiat. Viral ya. Viral ya. Ya, seorang ustaz berbaiat. Ya. Dibaiat oleh organisasi tertentu. Subhanallah. Ya, wajib taat dan siap mati demi membela organisasi. Ya, viral, baru juga saya lihat tadi. Allahumma musta'an. Alhamdulillah ala nikmatul Islam was sunnah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah, dan tidak ada asabiyah. Tidak ada fanatisme golongan, tidak ada fanatisme ustaz, tidak ada fanatisme organisasi. Ya, dan itu adalah sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah. Ya, lihat ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Iya. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengklaim yang masuk surga itu cuma yang mengaku Yahudi saja, yang mengaku Nasrani saja. Tilka amaniyuhum, kata Allah, itu hanya angan-angan belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti. Kalau kalian betul-betul jujur bahwa di surga, mana buktinya? Apa buktinya? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Itu. Kalau ingin menjadi penghuni surga, harus ada sifat-sifatnya. Ya, bala man aslama, bahkan yang Islam, yang menyerahkan wajahnya, yang ikhlas, yang bertauhid. Ya, jauh dari kesyirikan, kekafiran. Sekalipun dia tidak masuk dalam organisasi tertentu. Ya,
Selama dia bertauhid, itu syarat dari Allah. Syarat dari Allah. Bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan siapa yang mengislamkan wajahnya, menyerahkan, tunduk patuh, ya. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Iya. Tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi yang akan masuk ke dalam surga bukan mereka yang mengklaim sekedar nama, sekedar simbol, mengaku-ngaku sebagai keturunan ini, keturunan itu. Tidak, tapi butuh pembuktian. Man aslama wajhahu lillah, yang mereka menyerahkan wajahnya berislam kepada Allah dengan mentauhidkannya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wa huwa muhsin, dan dia berihsan, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk dengan melakukan amal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Falahu ajruhu inda rabbih. Mereka lah, dialah dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atasnya dan tidak pula bersedih. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup ya kita berangan-angan, menghayal, bercita-cita masuk ke dalam surga tanpa ada pembuktian, tanpa ada sebab yang ditempuh. Bahkan tidak cukup mengaku muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Bukan di lisannya dia bilang, saya tidak mau masuk surga. Bukan di lisannya, tetapi amalannya yang menunjukkan demikian. Sekalipun di lisannya dia mengucapkan saya mau masuk surga. Ya, saya takut neraka. Ya. Di lisan, tapi kalau amalannya tidak menunjukkan demikian, maka itu tidak dianggap. Qalu man yaqba ya Rasulullah. Kata para sahabat mengatakan, siapa yang enggan, yang mengaku Islam tapi enggan masuk surga ya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dialah yang akan masuk ke dalam surga. Jadi butuh amalan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap ucapan, amalan, keyakinan, akhlak, seluruh petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia taati. Faman asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an beberapa sifat penghuni surga yang Allah sebutkan. Iya, di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Imran ayat 133. Qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa, ya, inilah yang akan mendapatkan surga. Ya, sifat orang yang masuk surga adalah sifat takwa. Apa itu takwa? Ya, puluhan definisi yang disebutkan oleh para ulama. Paling bagusnya adalah definisi dari Talq ibn Habib, yang beliau mengatakan taqwallah an ta'mala ta'ah lillahi roja'an ala nurun minallahi roja'an li rahmatillah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi khaufan min iqabillah. Itu definisi yang paling bagusnya. Apa itu taqwallah? Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di bawah tuntunan cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh.
tidak dianggap sebuah ketaatan, tidak dianggap sebuah ketakwaan kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia rajin salat, ya, dia salat subuh setiap hari puluhan tahun, tetapi 5 rakaat setiap subuh, diterima atau tidak? Ya, ini ketaatan atau bukan? Ini kemaksiatan. Ini kemaksiatan. Jadi ketaatan itu kalau dia lakukan di bawah cahaya tuntunan Al-Quran dan hadis, bukan dengan logika dan perasaan, ya, tapi di bawah tuntunan Al-Quran dan hadis, ya. Dan niatnya rojaan li sawabillah, ya, wa rahmatillah, dia berharap pahala atau rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia sholat sesuai tuntunan Rasulullah, tapi niatnya untuk mengharapkan dunia, pujian, maka itu bukan ketakwaan, bukan ketaatan. Demikian pula ketaatan adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, tidak makan riba, tidak berzina, dia tidak minum khamar, tidak berdusta, tidak ghibah. Iya, ala nurin minallah, di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dikatakan haram apa yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian khaufan liiqabillah, karena dia takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan menempati surga, orang-orang yang bertakwa. Dan kata Ibnu Mas'ud, taqwallah ayyudkar wa la yunsa wa yuta' wa la yu'sa wa yushkar wa la yukfar. Bertakwa kepada Allah itu selalu ingat kepada Allah dan tidak lupa kepadanya, selalu taat dan tidak bermaksiat kepadanya, selalu bersyukur dan tidak kufur kepadanya. Kemudian sifat yang kedua, yang akan masuk ke dalam surga adalah as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Qala Allah Ta'ala, qala Allah hadza yawmu yanfa'u as-shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah akan mengatakan pada hari kiamat, inilah hari yang akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang jujur di dunia kadang dihinakan, ya, tidak dipercaya, didustakan dan seterusnya. Di akhirat akan nampak buah dari kejujuran tersebut. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keberuntungan yang agung. Jujur jamaah sekalian. Jujur di dalam lisannya. Jujur di dalam niat-niatnya. Ketika dia berucap, dia tidak berdusta. Ketika dia berucap, yang dia cari cuma ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal, niatnya jujur, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang munafik yang dia sholat, ya, tetapi ya, hatinya mendustakan. Dia mengingkari kewajiban sholat. Dia bersyahadat, namun hatinya mengingkari. Bahkan dia beramal, berjihad, tapi hatinya mengingkari. Mereka adalah orang-orang yang dusta. Adapun yang merupakan sifat penghuni surga, mereka yang jujur di dalam ucapan, di dalam niatnya, dan jujur di dalam amalannya. Tidaklah mereka melakukan, tidaklah mereka berucap, ya, dan tidaklah mereka beramal kecuali semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jujur di dalam cintanya, ya, murni cintanya untuk Allah Subhanahu wa taala, murni tawakalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, murni rasa takutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, harapannya, ya, murni. Ini adalah orang-orang yang jujur yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak akan dia tidak akan melabrak apa yang Allah haramkan karena mencari ridha manusia. Bahkan dia siap mendapatkan cacian, makian, hinaan dari manusia. Yang penting yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang jujur. Ini orang-orang yang jujur dan mereka istiqamah. Orang-orang yang jujur ini niatnya akan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dusta di dalam keimanannya, maka hari ini dia beramal, besok dia akan tinggalkan. Ini orang yang dusta di dalam amalannya. Ada orang yang jujur, maka dia akan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-ta'iun, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Qala Allah taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Kapan dikatakan amal soleh? Ketika dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 13, qala Allah taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian sifat yang keempat, at-taibun. Sifat yang keempat adalah at-taibun, orang yang selalu bertaubat. Orang yang selalu bertobat. Bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Namun mereka yang berdosa, namun segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Wabil asharihum yastakfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Itu ciri-ciri sifat penghuni neraka. Wabil asharihum yastakfirun. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Berarti apa? Dia bangun tengah malam, salat tahajud, salat witir, dia bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita introspeksi diri, apakah pantas kita menjadi penghuni surga atau tidak. Cocokkan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukanlah yang masuk surga itu yang tidak pernah berdosa, bukan. Namun mereka yang berdosa dan menyusulkan, dia susulkan setelah dosanya tersebut, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdosa, bertobat lagi. Terus dia bertobat, bahkan dia senantiasa bertobat sekalipun tidak berdosa, bahkan sekalipun setelah melakukan ibadah. At-taibun, orang yang suka bertobat setelah salat,
Dari sholatnya dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa dia istighfar? Karena dia sadari dirinya tidak sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hebat ibadahnya, pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tak seorang orang di antara kalian pun yang masuk ke dalam surga dengan amalan. Tidak ada. Surga tidak bisa ditukar dengan amalan. Amalan kita tidak bisa ditukar dengan surga. Jamaah sekalian, sebanyak apapun sedekah kita, puasa kita rajin pergi haji, jihad dan seterusnya, itu amalan jamaah sekalian tidak bisa ditukar dengan surga. Saking mahalnya itu surga dan saking sedikitnya amalan kita. Iya. Jangankan mau ditukar dengan surga, amalan kita mau ditukar dengan nikmat Allah, tidak ada apa-apanya amalan kita. Amalan kita kalau mau ditukar dengan nikmatnya Allah ditukar dengan amalan kita, tidak ada apa-apanya amalan kita. Itu baru nikmatnya Allah di dunia. Betul tidak? Ya. Berapa sholat kita? Berapa puasa kita? Menahan lapar pagi, ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu tidak seberapa pengorbanan kita dibanding mata yang Allah berikan. Mata yang Allah berikan berapa nilainya? Orang kerja jadi kuli saja bangunan, kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5, berapa gajinya? Iya. Mendapatkan uang 80.000. Iya. Ini mata kalau mau dinilai ditukar dengan puasa, tidak ada apa-apanya. Belum lagi nikmat yang lainnya. Makanya jangan berbangga dengan amalan. Oh, saya banyak di amalanku. Seakan-akan dengan amalan itu kita sudah masuk surga. Tidak. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara kalian tidak masuk ke dalam surga bi amali. Ba di situ ba iwat. Artinya surga tidak bisa ditukar dengan amalan kalian. Qala wala anta ya Rasulullah. Kata sahabat, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Amalanmu yang begitu banyak wahai Rasulullah, yang begitu ikhlas, ya, tidak bisa ditukar dengan surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun saya, amalan saya tidak bisa ditukar dengan surga. Terlalu mahal surga Allah Subhanahu wa taala dan terlalu sedikit amalan kita jemaah. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmati. Hanya saja Allah curahkan kasih sayangnya, ya, kepadaku. Tamasena karena Allah Ta'ala. Hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surga. Fadlullah wa bi rahmatihi. Keutamaan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja untuk mengundang rahmat, kasih sayang dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita menempuh sebab dengan beramal. Ya, jadi amalan itu hanya sebab untuk mengundang rahmat dan kasih sayang, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang memasukkan kita ke dalam surga adalah fadlullahi wa rahmati, keutamaan Allah dan kasih sayangnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita tidak ada apa-apanya. Iya. Maka hendaknya sekalipun kita sudah beramal, bahkan itu di antara, ya, ciri orang-orang yang benar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehebat apapun, sebanyak apapun, ya, ibadah yang dia kerjakan selalu dia iringi dengan taubat. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berjuang selama 22 tahun kurang lebih, ya, dan sampai pada puncaknya, ya, berhasil menaklukkan kota Mekkah, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, ya, innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah
Iya. Dan kemenangan Mekah ditaklukkan. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, berhasil. Ya, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Wastaghfir, dan bertobatlah. Disuruh bertobat. Rasulullah baru saja jihad, baru saja berhasil menaklukkan Mekah. Manusia berbondong-bondong masuk Islam, tapi disuruh bertobat. Wastaghfir. Iya. Menunjukkan apa? Ibadah kita tidak ada apa-apanya, dan pasti ada cacat, ada kekurangan di dalamnya yang hendaknya selalu kita iringi dengan tobat. Ya, maka perbanyak tobat jemaah sekalian. Perbanyak tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majelis beliau bertobat sampai 100 kali. Iya, bertobat sampai 100 kali. Dan ini sifat orang-orang yang beriman. Iya. Tuba liman wajada fi sahifati kasratul istighfar. Tuba, salah satu tempat di surga bagi orang yang mendapati di catatan amalannya banyak istighfarnya. Dalam 1 menit kita bisa istighfar sampai 70 kali, sampai 100 kali. Jamaah sekalian, di atas motor kita istighfar. Iya, sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sifat yang kelima adalah al-abrar. Qala Allah Ta'ala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dalam surah An-Nisa ayat 5. Sesungguhnya al-abrar, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya dengan makhluk. Iya. Maka mereka yang akan meminum dari gelas yang dicampur dengan kafura. Iya. Minuman yang penuh dengan kelezatan di dalam surga. Dan abrar ini tingkatan derajat tertinggi, ya, dari golongan-golongan penghuni surga. Kemudian selanjutnya al-muqarrabun. Sifat selanjutnya penghuni surga adalah al-muqarrabun. Qala Allah Ta'ala, fa'amma in kana minal muqarrabin farahun wa raihan wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu mendekat ketika di dunia kepada Allah, akhirnya pun dia didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia di surga, maka untuknya rauhun, ya, yaitu raha wa tumanninah, ya, ketenangan dan kebahagiaan. Wa raihan, untuknya juga raihan, yaitu ismun jami', ya, li jami'il ladzatil badaniyah. Sebuah ya, kata yang mencakup seluruh kelezatan badan, itu raihan. Dan sebagian ulama menafsirkan raihan adalah ya parfum raihan, ya, aroma parfum di surga. Wa jannatun na'im, dan dia juga mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antara sifat-sifat penghuni surga yang lainnya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Qala Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa penghuni surga jemaah sekalian? Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan ya lapang ataupun dalam keadaan susah. Ada ya keuntungannya dari bisnisnya, ya, tanggal baru, terima gaji, iya, lapang, dia berinfak, dan dalam keadaan susah pun dia berinfak. Dia tidak menunggu waktu lapang untuk berinfak. Bahkan kapan ada kesempatan, ya, ada celah untuk berinfak, maka dia segera berinfak, sekalipun dia butuh sebenarnya.
Ya, ini ciri penghuni surga. Ya, maka jangan menunggu ya nanti kaya baru berinfak. Namun berinfaklah, maka insya Allah kita akan menjadi kaya. Ya, mana kasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta karena bersedekah, bahkan akan bertambah jamaah sekalian. Iya, di dalam kondisi sulit kita berinfak, maka Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan amarah. Ya, ciri penghuni surga itu tidak gampang marah-marah, tidak gampang emosi. Bahkan kalau dia emosi, dia menahan, ya sampai dia menangis terkadang karena dia menahan emosinya. Iya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang masih suka memperturutkan hawa nafsunya, ya, yang tinggi emosinya, ya, ingat saja ayat ini, ingat pembahasan ini, bahwa di antara ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosi, ya, yang mampu menahan emosi. Ya, bukan berarti tidak marah sama sekali, ya, dia marah pada hal yang memang dibenarkan oleh syariat. Namun ketika emosinya tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amarahnya tersebut, maka dia menahan diri, dia tekan, dia istighfar, ya, dia duduk ketika dia berdiri dalam keadaan marah, masih pun emosi dalam keadaan duduk, dia segera berbaring. Masih emosi, dia pergi ambil air wudu, ya, masih tetap ya emosi, masih marah, maka dia sholat sunnah 2 rakaat. Ini ciri di antara ciri penghuni surga. Kemudian wal afina 'anil nas, gampang memaafkan. Sebagian orang itu kalau ada kesalahannya orang lain susah sekali memaafkan. Susah sekali memaafkan. Subhanallah. Iya, datang orangnya minta maaf, sudah di chat, sudah ditelepon, dikirimkan hadiah, memohon maafkan saya, itu tidak kusengaja kemarin. Mohon maafkan, tidak kuulangi lagi. Pokoknya tidak dia maafkan. Ya. Cirinya penghuni surga, dia memaafkan manusia. Iya, ada kesalahannya manusia, dia maafkan. Dia berlapang dada. Bukan dia maafkan, iya nanti di akhirat. Ya. Tajam nih, tunggu ini. Sekarang saya tidak membalas. Iya, dia betul-betul berlapang dada. Ada utangnya orang, dia maafkan. Iya, ada utangnya orang, dia maafkan. Orang berbuat jahil kepadanya, dia maafkan. Dia pura-pura tidak tahu. Ada yang menggibahinya, dia maafkan. Jangan itu terus diingat kesalahannya. Ya, saya ingatkan ini siapa? Terkhusus ibu-ibu. Senyum ke bapak-bapak, betul tidak? Yang dia ingat ibu-ibu, yang ibu-ibu itu di satu sisi, ya, lemah akal dan agamanya, iya. Tapi di sisi lain kuat ingatannya, betul tidak? Tapi apa yang dia ingat kira-kira? Hah? Yang dia ingat itu kalau ada dijanjikan, kalau pernah dijanji, akhirnya dia tidak lupa itu. Nah, yang kedua, kalau pernah ada kesalahan yang kita perbuat, itu juga dia tidak lupa. Jadi 2 itu yang susah dilupakan oleh istri. Ya, janjimu dan kesalahanmu. Iya. Adapun yang paling cepat dilupakan apanya? Istri yang paling cepat dia lupakan apanya? Kebaikan suami, kebaikan suaminya, itu yang paling cepat dilupakan. Iya. Sebagaimana di dalam hadis, ya, bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Kenapa? Yakfurna, dia kafir. Kafir kepada Allah, kata Rasulullah, bukan. Kafir kepada suaminya. Ya, kenapa kafir kepada suaminya? In ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma rat minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andai kata kamu berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang masa, sejak awal menikah sampai sudah ada cucu, yang berbuat baik terus, ya, diberikan di rumah, disiapkan makanan, nafkah dan seterusnya. Kemudian dia lihat satu kesalahanmu, maka dia akan mengatakan kepadamu, tidak pernah mintongki kita baik kepada saya. Subhanallah. Iya, maafkan. Ciri penghuni surga adalah
apa? Wal afina 'anil nas. Dia gampang memaafkan manusia. Gampang, tidak pendendam. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Demikian pula di antara sifat penghuni surga adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, iya, yaitu pada hari kiamat, dia berdiri di hadapan Allah, dia takut ketika dia berdiri di hadapan Allah dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Iya. Dan juga jamaah sekalian, disebutkan ciri penghuni surga di dalam surat Al-Mu'minun. Silakan dibaca ya, awal surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa cirinya? Ya, yang beruntung dengan surga, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salatnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang berpaling dari kesia-siaan. Ya, tidak main game, ya, tidak berbicara politik yang tidak ada manfaatnya dia masuk ke dalamnya. Ya, hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, dia berpaling. Dia tidak duduk nimbrung di situ pada perkara yang sia-sia, yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Iya, ciri selanjutnya mereka mengeluarkan zakat. Ya, zakat mal, zakat fitrah, ya, dan yang lainnya, yang wajib ataupun yang sunnah. Alladzina li furujihim hafizun, dan mereka ya terhadap kemaluannya mereka menjaga, ya, tidak melakukan perzinahan, perselingkuhan, ya, dan apa saja berkaitan dengan dosa-dosa, ya, yang berkaitan dengan kemaluan, dia jaga kemaluannya. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ya raun. Mereka yang ciri selanjutnya, mereka yang menunaikan amanah, ya, perjanjian, ya, tidak berkhianat, tidak berkhianat. Maka para pegawai negeri, orang-orang yang diberikan amanah sebagai pimpinan, apapun yang ditugaskan, kalau ingin menjadi penghuni surga, laksanakan amanah, laksanakan amanah. Jangan ya sudah digaji full kemudian tidak menjalankan amanah. Iya, sudah diberikan amanah, istri amanah, anak amanah, jangan sampai diterlantarkan. Ya, harta adalah amanah, jabatan adalah amanah, tugas adalah amanah. Iya, kalau ingin menjadi penghuni surga, hendaknya kita menjaga amanah tersebut. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka menjaga salatnya, menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Dia jaga sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian untuk memiliki sifat-sifat penghuni surga, sehingga kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdaus, yang merupakan surga yang tertinggi bersama dengan para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar, karena waktu yang membatasi kita, maka tidak ada sesi tanya jawab. Iya, insyaallah taala setelah salat zuhur kita makan siang bersama di tempat ini insyaallah taala, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berprasangka baik kepada kami dan pesantren kami sehingga bisa hadir di tempat ini, dan juga kami ucapkan kepada seluruh muhsinin yang telah menyumbangkan hartanya sehingga bisa terselenggara acara yang mulia ini. Demikian pula kami memohon maaf sebesar-besarnya
karena begitu banyak kekurangan di sana sini di dalam pelayanan kami di tempat ini, mohon dimaklumi. Allah taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.